Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Nah, bukunya yang perlu kita siapkan adalah buku pendidikan Al-Islam untuk SDMI Muhammadiyah. Ini seperti bukunya, ini kelas 5. Jadi kita di Muhipa akan belajar mencakup beberapa pelajaran, tidak hanya pendidikan agama Islam secara keseluruhan, tetapi kita akan fokuskan kepada akidah akhlak, Al-Quran hadis, kemudian ada fikih, kemudian ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama. Terima kasih, silakan disiapkan bukunya. Nah, seperti yang Pak Amri sarankan, bahwasanya dalam setiap membaca buku, lihatlah yang pertama adalah sampulnya atau covernya, ini sudah benar atau belum. Nah, sudah benar ya, sudah dipegang. Kemudian ini bagian cover, bagian dalamnya. Kemudian kita lihat daftar isinya. Nah, ini daftar isinya kita lihat pada halaman. Nah, ini angka Romawi ya, bisa dipahami ya, angka Romawi berapa ini? Angka 12. Nah, kita masuk kepada akidah akhlak. Nah, akidah akhlak ini adalah akidah, berarti kita bersiap untuk mempelajari tentang akidah atau keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita terhadap rukun-rukun iman. Nah, ya. Baik, ini sudah kita lihat. Yang pertama adalah mengenal nama Allah dan iman kepada hari akhir. Ini pada halaman 13. Nah, berarti kita buka pada halaman 15, halaman 13-nya. Nah, ini kita langsung menuju halaman 13. Nah, ini bisa kamu lihat judulnya, mengenal nama Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, ini ada gambar-gambarnya, silakan diamati gambarnya. Tapi sebelum itu kamu bisa melihat halaman berikutnya. Nah, ini halaman berikutnya. Nah, langsung kepada intinya ya. Jadi kita harus beriman atau percaya kepada adanya hari akhir. Nah, kamu masih ingat pelajaran kita ketika waktu kelas bawah? Siapa yang tahu tentang rukun iman? Masih ingat apa enggak? Nah, ini dia rukun iman ya. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Sebagai orang Islam, kita harus tahu dan meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah ada tanpa ada yang mengadakan. Keyakinan ini harus ditanamkan di dalam hati atau diyakini dengan hati.
sedangkan lisan kita hanya sebagai pengakuan. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Malaikat yang wajib dihafal ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab Allah yang harus kita ketahui ada 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada para Rasul. Jumlah Rasul Allah yang harus kita ketahui ada 25 Rasul. Jumlah Rasul Allah ada 313. Sedangkan jumlah Nabi ada 124.000. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita harus percaya bahwa kelak dunia ini akan berakhir, yakni akan adanya datangnya kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Kita ini wajib atau percaya atau mengimani 6 rukun tersebut. Nah, oleh karena itu untuk akidah pada kali ini kita akan membahas tentang hari akhir. Apakah hari akhir tersebut? Nah, kita simak video berikut ini. Ini video tentang apa aja ya? 11.50 pagi tanggal 22 Juni 2020 waktu setempat. Karena air sungai makin tinggi, Sungai Kijiang sudah melampaui batas pengendalian banjir setinggi 4 meter. Hingga menyebabkan jalan raya di sepanjang sungai dilanda banjir. Tinggi air sungai terus naik, peningkatannya mencapai sekitar 10 hingga 11 meter. Pemerintah setempat mengklaim bahwa mereka sudah mengevakuasi 40.000 warga. Tadi kan sudah ada gunung meletus, nah ada banjir, ada tsunami, itu disebut kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, pengertian hari kiamat itu apa sih sebenarnya? Nah, pengertian hari kiamat adalah, nah ini kita bisa lihat, hari akhir atau hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi nanti kita pada hari itu
malam semesta akan hancur lebur menjadi debu. Nah, kamu pengen lihat gambaran bagaimana hari akhir? Nah, kita lihat bagaimana gambaran hari akhir ya, atau hari kiamat ya. Kamu bisa bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، أنت غوثنا جميعا يا مجمل طباعي. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسين وراني. Begitulah gambaran kiamat. Nah,
Dalam gambaran kiamat tadi bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya kehancuran alam semesta. Nah, kemudian ada yang tahu enggak kapan kiamat? Nah, kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanda-tandanya ada. Begitulah jawaban daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada yang bertanya kapan ya kiamat ya, Nabi menjawab hanya Allah yang tahu, tetapi tanda-tandanya ada seperti kiamat kecil yang telah kita saksikan tadi. Nah, ini kita akan membacakan surat yang ada di atas ini, yaitu surat Saba ya, surat Saba ayat 3. Coba perhatikan, lalu kita baca, langsung kita artikan bersama-sama ya. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Merdu sekali kan suaranya, seperti suaranya Pak Amri kan. Nah, baik, kita akan artikan ya artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Maka katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak tersembunyi daripadanya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar melainkan tersebut dalam kitab yang nyata atau lauh mahfud. Nah, tidak ada yang tersisa. Seberat zarrah itu seberat biji atom ya, seberat atom, seberat ion. Nah, jadi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, dan kita sebagai umat Islam wajib iman. Iman itu mengucap dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan. Ini namanya iman. Jadi totalitas kita harus betul-betul yakin. Maka untuk itu bagaimana kita menyikapi kiamat? Nah, ini yang terpenting anak-anakku semuanya kelas 5. Nah, oleh karena itu kita selagi diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus tahu waktu. Kapan saatnya kita sholat, kapan saatnya kita belajar, kapan saatnya bermain, kapan saatnya membantu orang tua, kapan saatnya istirahat. Kita gunakan semaksimal mungkin agar kita ini berguna, jadi anak yang berguna. Ini yang paling penting. Jadi kita ini nanti supaya kamu berguna di dunia ini. Jadi di akhirat nanti setelah kiamat terjadi, kita akan memasuki alam akhirat dan kita tidak menyesalinya. Nah, adapun hari kiamat itu sendiri ternyata banyak nama ya. Seperti yang kita lihat ini, banyak nama yang menyebutkan tentang kiamat. Ini ada yaumul
kiamah atau hari kiamat. Kemudian ada yaumul mahsyar. Ya, apa ya yaumul mahsyar? Kemudian ada yaumul hisab. Ada yaumul jaza. Ada yaumul mizan. Ada yang namanya yaumul ba'ats. Nah, ternyata untuk hari akhir ini Al-Quran memberi nama yang bermacam-macam. Nah, ini tugas kalian adalah mencatat. Lah sudah di buku paket kan sudah ada, Pak. Kok nyatat lagi? Ya enggak. Jadi tugas kamu adalah mencatat itu supaya ingatanmu semakin kuat. Jadi tugasmu adalah mencatat nama-nama hari akhir. Yaumul Qiyamah artinya apa? Yaumul Mahsyar maksudnya apa? Yaumul Hisab artinya apa? Yaumul Jaza artinya apa? Yaumul Mizan disebut apa? Yaumul Ba'ats disebut apa? Kamu ringkas saja ya cara mencatatnya, jadi tidak usah secara semua. Contohnya yaumul qiyamah atau hari kiamat, cukup. Jadi kamu hanya menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contohnya lagi yaumul mahsyar, hari berkumpul. Jadi tidak perlu catat semua, ndak. Yang penting kamu pengertiannya tahu. Ya, silakan dicatat dengan rapi ya, anak-anakku kelas 5 nanti kita cek, atau yang sudah ngerjakan bisa WA ke Pak Amri. Nah, demikian untuk pelajaran hari ini ya, untuk akidah akhlak, dan nanti kita akan melanjutkan untuk pelajaran besoknya adalah macam-macam hari akhir nih. Nah, ini bocorannya, ini bawahnya ini. Kamu bisa membaca sendiri dulu loh ya sebelum belajar sama Pak Amri. Jadi gunanya kamu membeli buku ini adalah sering-sering dipelajari, sering-sering dibaca. Nah, baik anak-anakku, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan kita bisa mengambil hikmah dari adanya hari kiamat. Demikian dari Pak Amri. Kita akan jumpa lagi. Wassalamualaikum.